Per hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh di angka 17.823,60 rupiah. Atas hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana kelengkapan terkait melemahnya rupiah atas dolar Amerika, sekarang kita sudah terhubung dengan pengamat ekonomi Bapak Sukanto. Halo Bapak Sukanto. Halo, Pak Mas Baik, David. baik. Selamat sore Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas David. Baik, Bapak, untuk mengetahui ini bagaimana terkait menurunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, ini untuk penyebabnya seperti apa, Bapak, selaku dari pengamat ekonomi? Oke, baik. Terima kasih Mas David. Jadi gonjang-ganjing rupiah bukan kali ini saja terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat data misalnya setiap terjadi gejolak eh, eksternal ya, rupiah akan selalu mengikuti perkembangan itu atau mengalami depresiasi bukan apresiasi gitu. Jadi ada dua penyebabnya. Pertama adalah eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Kalau eksternal kita paham bahwa geopolitik yang memanas Iran dan Amerika serta Israel berdampak pada ketidakpastian global sehingga orang juga akan hati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, faktor internal yang paling dominan adalah kalau kita lihat struktur eh, ekonomi kita, terutama untuk bahan baku impor ya, Pak ya Mas David ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan bahan baku impor kita untuk industri kita itu sekitar 70% itu dari impor. Kemudian untuk bahan barang modal itu sekitar 20%. Artinya ketika terjadi gonjang-ganjing rupiah, maka akan berdampak kepada meningkatnya biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Mungkin begitu sebagai pengantar, Mas Dada. Oke, Bapak, untuk apakah melemahnya nilai tukar rupiah saat ini dapat mengancam keuangan negara atau tidak, Bapak? Saya kira kalau dalam jangka waktu yang cukup lama, sangat berdampak sekali terhadap keuangan negara, Mas David. Kenapa? Karena kita melakukan impor itu menggunakan dolar, gitu ya. Jadi ketika dolarnya menguat, tentu kita akan membayar lebih mahal dan beban subsidi kita akan membengkak. Nah, seperti BBM misalnya yang kasat mata kita lihat, jadi karena kita mengimpor BBM, maka harga BBM itu sebenarnya harus naik, tapi pemerintah melakukan subsidi terhadap BBM. Yang kedua adalah subsidi terhadap pupuk misalnya. Nah, karena komponen dari pupuk itu sendiri kita impor, jadi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, maka berdampak kepada beban subsidi pemerintah yang semakin besar di APBN. Kan itu, Mas Tadek. Oke, Bapak, untuk apakah melemahnya rupiah saat ini bisa disamakan dengan sebelumnya, Bapak, seperti contoh kayak era krisis moneter terdahulu, Bapak? Banyak orang yang hampir menyamakan kejadian dua fase itu ya. Tetapi kalau saya melihat dari sisi fundamental ekonomi sangat berbeda gitu ya. Kalau tahun 98 kita ambil contoh, rupiah itu mengalami pelemahan cukup dalam ya. Jadi sekitar 690%. Jadi dari 2000 pada saat itu per dolar menjadi 17.000 per dolar. Nah, saat ini rupiah itu bergeraknya sekitar 10% saja dari 16.000 ke 17.000. Namun tetap harus kita waspadai walaupun eh, apa namanya penurunan rupiah itu relatif kecil saat ini, tetapi beban hutang kita cukup besar. Nah, ini akan membebani keuangan negara tadi ya gitu ya. Jadi kalau disamakan dengan 98 secara fundamental ekonomi tentu berbeda ya, tentu berbeda. Tetapi kita perlu sangat hati-hati dalam menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah. Kenapa? Biasanya akan diikuti dengan pelarian modal ke luar negeri. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Kalau itu terjadi, maka kita akan semakin memburuk ya kalau diikuti dengan capital flight itu. Mungkin itu Mas David.
Oke, baik Bapak. Ini Bapak sebagai pengamat ekonomi di Sumatera Selatan, dan kira-kira Bapak seperti apa sih menurut Bapak langkah yang harus diambil pemerintah agar rupiah saat ini tidak terus melemah, Bapak? Eh, jadi dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi Bank Indonesia, ya. Jadi Bank Indonesia biasanya melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah menjadi nilai yang reasonable atau yang cukup baik ya. Kalau di asumsi APBN kita kan 16.500 sebenarnya rupiah itu per dolar. Nah, kita berharap Bank Indonesia bisa menstabilkan nilai rupiah itu kembali kepada asumsi dasar itu agar memunculkan atau eh, apa namanya kepastian ekonomi itu muncul dari sisi itu ya. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya kita sudah paham benar ini terhadap ketergantungan terhadap bahan impor itu. Mestinya kita harus segera mendorong ketahanan pangan untuk mengantisipasi impor bahan pangan, dan yang kedua kita harus mendorong energi terbarukan untuk mengatasi kekurangan energi utamanya listrik, kemudian juga melakukan energi terbarukan untuk menopang BBM kita. Nah, itu harus sesegera mungkin. Kalau tidak, ya kita akan selalu terombang-ambing seperti ini di dalam menyikapi penurunan nilai mata uang rupiah itu. Oke, Mungkin baik itu, Bapak. Mas David. Oke, baik Bapak Sukanto. Berarti untuk dari pihak pemerintah dan juga untuk dari Bank BI tentunya harus bekerja sama ya Mhm. Bapak untuk agar tidak terjadinya pelemahan terus terkait rupiah ke dolar Amerika ini Bapak. Dan mungkin Iya ada betul. Jadi, uh, betul. oke Bapak, untuk mungkin ada closing statement dari Bapak untuk masyarakat di Sumatera Selatan terkhususnya di Kota Palembang terkait kenaikan rupiah ke dolar ini Bapak. Baik, memang kenaikan nilai tukar dolar ini ya, terutama pelemahan rupiah ini sering kali terjadi. Jadi kita berharap masyarakat tidak terlalu panik ya di dalam menyikapi ini, terutama terhadap isu-isu akan terjadinya kenaikan atau inflasi yang tinggi. Walaupun kita sadari pelemahan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, sehingga kita juga mendorong pemerintah untuk segera cepat melakukan tindakan seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Gitu ya. Terus kita juga berharap ya masyarakat ya kita sama-sama bahu-membahu untuk keluar dari krisis tanda kutip ya pelemahan nilai mata uang rupiah ini. Oke, baik Bapak. Yang terakhir ini untuk himbauan kepada masyarakat agar tidak terus panik terkait kenaikan rupiah ini, Bapak. Oke baik, jadi memang selalu menimbulkan kepanikan ya pelemahan rupiah ini, tapi kita berharap masyarakat tetap tenang karena panik itu salah satu faktor yang mendorong justru ya melemahkan nilai tukar rupiah itu sendiri. Jadi sebagai masyarakat kita tetap harus mewaspadai isu-isu yang belum pasti kebenarannya di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi ini. Mungkin itu Mas David. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Sukanto untuk waktunya hari ini.